Kalau cuaca alam gampang ngelihatnya apa sini, udan, panas dan seterusnya. Tapi kalau cuaca di antara manusia gimana ngelihatnya? Kan nggak gampang. Kita belajar dari, kalau saya kemarin ngobrol di beberapa makyahan terakhir termasuk di Mojopat Sawaat, mari coba belajar sama semut. Apa mau bahas apa cuaca? Tadi ketika melihat serigala berhati domba ini tadi, yang saya pikirkan adalah ada quotes yang sopo si aku lali wong itu boleh ono. Ada quotes yang mengatakan apik banget menurutku. Orang progresif adalah orang yang berburu-buru untuk membuat kesalahan, dan orang konservatif adalah orang yang tidak mau kesalahannya dibenarkan. Ini ya langsung bener. Kok ruwet meneh. Kudu progresif apa kudu konservatif? Untungnya Indonesia itu ada kosakata yang lain. Kalau barat saya mencari kosakatanya apa ya, kok belum ketemu. Kalau progresif kan bisa disebut sebagai pendobrak kalau di Indonesia. Generasi pendobrak progresif. Kalau konservatif diterjemahkan bisa menjadi generasi penerus. Pokoknya sing wingi diterusno. Kita ada istilah di tengah-tengah yang namanya generasi pembaharu. Wani merubah, tapi sing apik yo diterusno. Sing perlu diterusno, sing perlu dirubah. Nah itu menurut saya sebuah koordinat yang tidak sederhana untuk di untuk dilakukan. Kalau spesifik serigala berarti domba, domba berarti serigala, saya tidak pernah nyambung dengan asumsi bahwa serigala ki elek, domba ki apik. Nek serigala berarti domba kuwi apik ning jerone, elek ning jerone apik. Saya melihat domba karo serigala iki ora apik elek ya, soalnya serigala butuh madang, dombane sing iso dipangan ngono wae bisa. Ya itu hukum alam ya. Nek rantai makanan ya, nek ra entuk dipangan ya mesake serigalane, mesok kon vegetarian serigala. Karena bedane wedhus nanti. Jadi, tapi yang saya lihat di situ justru yang penting jangan berpura-pura. Kamu menjadi dirimu sendiri. Terus kalau menyambungkan ke cuaca, adanya serigala dan adanya domba sehingga mereka bisa saling makan. Orang saling makan deh. Maksudnya makan, ada rantai makanan terjadi. Itu karena terjadi keseimbangan di situ. Dan keseimbangan itu pasti membutuhkan cuaca yang tepat. Cuaca itu menentukan benih mana yang tumbuhnya besar. Nek cuacane panas, sing tumbuh ya kurma. Nek suasane ya kurma ya kaktus, ngono ya. Nek cuacane airnya payau ya yang tumbuh bakal. Kalau air hujannya banyak ya tumbuh macam-macam, tergantung cuacanya. Nah cuaca itu tidak koyone tidak mempengaruhi, koyone tidak kelihatan karena gimana ya, dia tidak terlibat dalam rantai makanan. Dia tidak bisa dilihat sebagai faktor dalam rantai makanan. Orang no hujan memakan serigala, kemarau orang. Tapi hujan banyak atau sedikit sangat mempengaruhi seberapa banyak rumput yang tumbuh, sehingga bisa seberapa banyak kambing yang ada di situ dan seberapa banyak serigala, kan mempengaruhi semuanya. Cuaca itu tidak terlibat dalam rantai makanan, tapi sangat menentukan apa yang terjadi dalam ekosistem tersebut. Nah saya tadi siang juga sempat diskusi panjang sama pengamat politik, jadinya terkosa ini. Aku bingung komentar pertama dia, piye ke Indonesia di remuk. Nah, asyik.
Aku yo pacet ora pacundasi aku setuju ya soalnya aku lagi ngomong saiki aku ngomong wis berang puluh tahun yang lalu aku ngomong ngono iki. Bukan prediksi, bukan harapan yo ora seneng aku apa Indonesia remo edan to. Tapi cuacanya membuat benih yang tumbuh adalah benih yang seperti itu. Paling gampang ini lah. Misalnya yang dianggap tumbuh besar itu sebagai penguasa. Orang aku ngomong presiden, jadi kepala desa guys. Kepala desa. Apa yang kau lakukan untuk agar menjadi kepala desa? Camat ya, camat. Serangan fajar, apa meneh? Konco premane akeh. Ada seperti itu. Pokoknya apa serawong kabeh iki apa? Nah, siapa yang paling canggih melakukan itu, dia akan menjadi pemimpin tersebut. Paham ya maksud saya? Karena cuacanya seperti itu, benih yang tumbuh akan seperti itu. Ya rasa tiap apa kayak gimana? Karena memang cuacanya seperti itu. Benih yang tumbuh pasti akan seperti itu. Kowe arep nganggo sistem apa wae iki ya arep ngopo? Sistem itu hipotesis manusia menata dirinya dari kerajaan demokrasi, harap ngomong komunisme, harap ngomong nek Islam ya ora ono apa-apa, sing penting nek ono masalah kayak perjanjian jadi agama Madinah dan seterusnya. Banyak teori-teori untuk menata manusia. Tapi yang pasti bagaimana manusianya membuat cuaca tersebut. Nah, kalau cuaca alam gampang lihatnya. Ngelihatnya apa sih? Udan, panas, dan seterusnya. Tapi kalau cuaca di antara manusia gimana ngeliatnya? Kan nggak gampang. Kita belajar dari, kalau saya kemarin ngobrol di beberapa maknyahan terakhir, termasuk di Mojopat Sahabat, mari coba belajar sama semut. Semut kan punya pembagian pekerjaan yang rapi itu. Orang kalah rapi karo Kementerian Tenaga Kerja. Sopo dadi tentara, sopo dadi petani, sopo gaweane mengendap ngendok wae, dan seterusnya lah. Ada pembagian kerja seperti itu. Dan mereka sangat rapi karena kalau terjadi ketidakseimbangan pasti punah. Kalau kurang petaninya, kurang pangan, nek kurang tentarane dientekke karo tanggane dan seterusnya ya. Jadi mereka seimbang. Tak takon saya ini, mereka punya menteri tenaga kerja lah kira-kira. Semut itu loh. Lagu dono pilihan barang ini. Menopil kada semut sedang ruwet ya. Gak ono loh. Gak ada satupun yang apa menteri pembagian tenaga kerja itu gak ada. Tapi mereka secara komunal punya keseimbangan seperti yang luar biasa seperti itu. Sopo sing noto, takono satu semut, siapa yang punya konsep tentang pembagian kerja? Iya, gue belajarin yang timur. Mereka nggak punya sekolahan, mereka ambil buku-buku dan seterusnya. Kira-kira bagaimana bisa terjadi keseimbangan itu? Kalau mau melihat dari semut, mereka hanya punya dua syariat yang sangat sederhana. Hanya dua syariat yang mereka tidak paham apa artinya, tapi membuat sebuah cuaca yang luar biasa untuk komunalnya. Syariat semut itu cuma dua. Satu, silaturahmi. Oh, semut itu tak ketemu kancane salaman mas dia. Ayo, jangan dibantah, salaman mas dia. Apa, bumbu tangannya, bumbu sulutnya, bumbu. Lihat kita kok sama gitu. Salam apa satu silaturahmi, dan yang kedua berani menjadi. Apa maksudnya berani menjadi? Ternyata ada penelitian begini. Bagaimana semut menjaga keseimbangannya? Dengan silaturahmi itu. Dia salaman. Nek wis sekitar berapa puluh kali gitu lah. Aku ping 20 apa ping 20 salaman kok ora ono tentara sih. Tak dadi tentara wis. Berapa kali salaman kok ora ono petani iki. Tak dadi petani wis. Nah, hanya dengan